kepengurusan setelah Kang Said Akil Siraj itu harus melebihi, ya entah itu ketegasannya, entah itu wawasannya, entah itu pengalamannya, entah itu pendidikannya, entah itu kecerdasannya, dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, salam sehat dan bahagia selalu untuk para sahabat Ranting Nusa dimanapun berada. Kali ini kita akan melihat bagaimana perjalanan perkembangan Nahdlatul Ulama. Kita lihat memulai ada goncangan-goncangan, mulai ada gelombang yang menghantam perjalanan Nahdlatul Ulama. Kita lihat misalnya perselisihan antara PKB dengan Nahdlatul Ulama mengenai tentu politik, yang kemudian akibat dari itu semua adalah pengurus wilayah Jawa Timur Kiai Haji Marzuki Mustamar kemudian dipecat. Padahal ini hanya urusan politik, bahkan banyak yang mengatakan bahwa dalam sejarah hanya sekali ini pengurus NU dipecat. Kenapa? Karena di NU itu seluruh kiai, seluruh ulama yang menjadi pengurus, menjadi struktural NU itu rata-rata adalah karena ingin berkhidmat di NU. Maka pantas kemudian banyak yang mengatakan bahwa baru kali ini ada pengurus NU dipecat. Geser lagi kemudian, setelah politik selesai, mohon maaf, mengenai timbulnya tesis Kiai Muhyiddin Usman Al-Bantani, yang kemudian juga beliau diberhentikan dari lembaga Baksul Masail, pengurus besar Nahdlatul Ulama. Dan ini agak panjang para sahabat, sampai kemudian bertahun-tahun, sudah hampir 3 tahun lamanya. Dan tesis ini ternyata para sahabat itu menggerakkan masyarakat Nahdlatul Ulama yang di bawah, yang kultural. Sementara yang struktural, mereka kemudian mengatakan bahwa kayak Gus Yahya bilang kita harus husnudon, bahkan dibilang orang yang bodoh tidak usah tanya dalil. Kan logikanya begini, kalau emang orang bodoh mah ngapain tanya dalil gitu. Justru karena tanya dalil itu karena orang-orang sudah pintar. Dan di kultur NU, di kalangan grassroots, di kalangan kultural, itu mengakibatkan berdirinya organisasi yang siap untuk mendukung keberadaan kiai-kiai pribumi. Mereka kemudian mendirikan Perjuangan Wali Songo Laskar Sabilillah Indonesia, PWLSI. Nah, inilah yang kemudian gelombang-gelombang ini terus berjalan. Kemudian yang terjadi lagi adalah gelombang yang kemudian menghantam Nahdlatul Ulama, berdirinya Jatma Habib Lutfi bin Yahya. Jatma ini berdiri karena kemudian Jatman diambil alih oleh Nahdlatul Ulama, seorang tokoh yang konon katanya sufi, yang ternyata tidak terima dengan pengambil alihan Jatman oleh PBNU, mendirikanlah namanya Jatma atau Jamiyah Thariqah Ahli Sunnah wal Jamaah.
Dan ini akan terus berlanjut sampai kapan pengurus besar Nahdlatul Ulama mau melakukan tindakan untuk menyelesaikan persoalan ini semua? Apakah cukup untuk diam sampai kemudian permasalahan itu selesai dengan sendirinya? Ini ada satu video dari pengamat politik Fahri Ali. Sebenarnya ini video sudah lama, tapi tidak ada salahnya dengan apa yang disampaikan oleh beliau mengenai keadaan kepengurusan Nahdlatul Ulama setelah Kang Said Aqil Siraj. Bagaimana pengamatan beliau terhadap ini semua? Beliau mengatakan bahwa kepengurusan setelah Kang Said Aqil Siraj itu harus melebihi, ya entah itu ketegasannya, entah itu wawasannya, entah itu pengalamannya, entah itu pendidikannya, entah itu kecerdasannya, dan seterusnya. Kita lihat videonya. Yang pertama kali pengurus besar NU itu dipimpin oleh seorang scholar yang paripurna. Maksud saya yang paripurna ini ya, kalau tahap-tahap akademiknya dia sudah sampai pada puncaknya, tidak ada lagi yang di atas profesor gitu. Kang Said Aqil Siraj itu sampai kepada puncak tertentu gitu. Nah, sehingga kemudian siapapun yang menggantikan Kang Aqil Siraj, kalau misalnya kapabilitas akademiknya at least ya menyamai, maka akan kemudian menimbulkan ketimpangan-ketimpangan gitu. Nah, ketimpangan-ketimpangan yang semacam ini itu yang membuat NU kemudian akan lebih mudah ya terpengaruh oleh hal-hal yang bersifat non akademik. Dan kondisi kepimpinan NU pasca Kang Aqil. Nah, kalau kita lihat dari sini bahwa pemimpin nasional yang tampil pada masa kini dan mempunyai kecenderungan atau keinginan untuk melanjutkan pengaruhnya ke masa depan, itu mau tidak mau memerlukan NU gitu. Tanpa NU maka keabsahan kulturalnya tidak ada. Yang ada adalah keabsahan politiknya gitu. Ini adalah suatu hal yang menurut saya sangat penting di dalam tonggak perjalanan, bukan hanya NU tetapi nasional as a whole gitu. Para sahabat, demikianlah video ya. Kalau pengen lebih jelas lagi bisa dilihat di Pada Suka TV. Para sahabat, kita juga berharap semoga pengurus besar Nahdlatul Ulama ada usaha untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang sedang melanda. Kemarin waktu masalah dengan PKB hampir-hampir saja ada MLB. Kemudian ada juga dari pengurus wilayah yang menginginkan adanya PBNU sebagai mediator, memediasi antara perjuangan Wali Songo dengan Robitoh Alawiyah. Dan ini salah satu jalan yang diinginkan oleh para Nahdiyin kultural agar ada penyelesaian, agar ada usaha dari pengurus besar Nahdlatul Ulama untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ini, termasuk bagaimana juga menyelesaikan persoalan yang sedang dialami, yakni
terbentuknya jatma selain daripada jatman daripada pengurus besar Nahdlatul Ulama. Demikian, mohon maaf, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.